Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. El Shaarawy resmi balikan dengan Roma. AS Roma menambah amunisi di bursa transfer Januari ini. Giallorossi merekrut kembali Stefan El Shaarawy. Roma mengumumkan transfer El Shaarawy pada Sabtu 30 Januari 2021 malam waktu Indonesia bagian Barat. Penyerang berusia 28 tahun itu gabung Roma dengan status bebas transfer. Ini akan jadi kali kedua El Shaarawy memperkuat Roma. Pemain internasional Italia itu pernah berseragam Ilupi mulai 2016 sebelum pindah ke klub China Shanghai Shenhua pada musim panas 2019. Newcastle United hajar Everton 2-0 di Goodison Park. Hasil manis diraih Newcastle United saat berhadapan dengan Everton di pekan ke-21 Liga Inggris 2020-2021. Newcastle berhasil merebut kemenangan dengan skor 2-0 berkat aksi Callum Wilson di menit ke-73. From the right to the back of the box, headed across goal and in! Great header. Newcastle. Dan gol kedua Wilson di penghujung pertandingan. It's Callum Wilson. They can seal it here. Wilson, yes! Yes! Dengan hasil ini, Newcastle masih tetap berada di peringkat ke-16 dengan raihan 22, sedangkan Everton berada di peringkat ke-7 dengan raihan 33 poin. Manchester City versus Sheffield, gol Gabriel Jesus menangkan The Citizen. Laga Manchester City versus Sheffield United digelar di Etihad Stadium. Tuan rumah sudah unggul saat laga baru berjalan 9 menit lewat sepakan Gabriel Jesus. Pada babak kedua, City melanjutkan dominasinya. Namun, kiper Sheffield, Aaron Ramsdale, melakukan beberapa penyelamatan penting untuk mencegah City menambah gol. Skor 1-0 untuk kemenangan City bertahan hingga laga usai. Dengan hasil ini, Manchester City nyaman di posisi teratas klasemen Liga Inggris dengan 44 poin dari 20 pertandingan, sementara Sheffield belum beranjak dari dasar klasemen dengan 8 poin. Arsenal versus MU berakhir tanpa gol. Pada pertandingan yang dihelat di Emirates Stadium, Arsenal memang kalah penguasaan bola 46% berbanding 57%. Tetapi tuan rumah membuat 17 items. Sementara MU punya 14 items dengan kedua tim membuat 3 tembakan tepat sasaran. Gol yang dinanti tak kunjung tercipta sehingga 1 poin harus dibawa pulang kedua tim. Dengan hasil ini Arsenal tertahan di posisi ke-9 dengan 31 poin, sementara MU tetap di posisi kedua klasemen dengan 41 poin. Hasil Premier League pekan ke-21 hari ini. Crystal Palace menang 1-0 atas Wolverhampton. West Brom bermain imbang 2-2 dengan Fulham. Southampton kalah 0-1 dari Aston Villa. Memasuki pekan ke-21, Mohamed Salah masih memuncaki daftar top skor dengan raihan 13 gol, disusul Harry Kane dan Son Heung-min dengan 12 gol, serta Bruno Fernandes, Calvert-Lewin, dan Jamie Vardy dengan 11 gol. Manchester City gila betul, raih 12 kemenangan beruntun. Manchester City lagi on fire. Citizen untuk pertama kalinya mencatatkan 12 kemenangan beruntun di seluruh kompetisi usai mengalahkan Sheffield United. Ini adalah rentetan terpanjang yang pernah dicapai tim Premier League sejak Arsenal pada Agustus hingga Oktober 2007. Kukuhnya lini belakang jadi alasan laju hebat City ini karena mereka mencatatkan 20 clean sheet di semua ajang musim ini, 5 lebih banyak ketimbang tim-tim di 5 liga top Eropa lainnya. Rekor, MU sudah 377 hari tak kalah di kandang lawan. Manchester United memang gagal mengalahkan Arsenal, tapi hasil seri sudah cukup memperpanjang catatan tak terkalahkan di kandang lawan selama lebih dari setahun. Dikutip Opta, MU mencetak rekor klub baru, yakni 18 laga tandang beruntun tanpa terkalahkan di kompetisi kasta teratas. Kali terakhir mereka tumbang di kandang lawan adalah dengan skor 0-2 dari Liverpool Januari tahun lalu.
Itu artinya MU sudah melewati 377 hari dengan catatan 13 kemenangan dan 5 hasil seri. Musim ini MU memang lebih garang di kandang lawan ketika mampu menang 8 kali dan seri 3 kali, terbaik di antara tim-tim lainnya. Meski demikian, tetap ada kekecewaan besar di kubu The Red Devils karena gagal meraih 3 poin. Real Madrid versus Levante bermain dengan 10 pemain, Los Blancos takluk 1-2. Pada pertandingan lanjutan La Liga pekan ke-20 di Alfredo Di Stéfano Stadium, Madrid kehilangan Eder Militao di menit ke-10 karena kartu merah. Namun Marco Asensio mampu membawa Madrid memimpin di menit ke-13. Asensio with 2 touches gets it into the area. That's a superb finish. Levante mampu menyamakan skor lewat aksi Jose Luis Morales di menit ke-32. Cross Morales, he can volley from there. He can equalize from there. Pada babak kedua, Levante mengunci 3 poin lewat gol Roger Marti di menit ke-78. It comes to Roger Marti. He's done it again. Kekalahan membuat Madrid tertahan di posisi kedua klasemen dengan 40 poin dari 20 laga, sedangkan Levante ke posisi ke-9 klasemen dengan 26 poin. Sevilla curi 3 poin di kandang Eibar. Bermain di stadion Ipurua, tim tamu lebih menguasai jalannya pertandingan. Mereka mampu mencetak 2 gol di pertandingan ini lewat Lucas Ocampos di menit ke-28 dan Juan Jordan di menit ke-55. Skor 0-2 untuk kemenangan Sevilla menghiasi pertandingan. Dengan hasil ini, Sevilla naik ke peringkat ketiga dengan raihan 39 poin, sedangkan Eibar tertahan di peringkat ke-15 dengan raihan 20 poin. Hasil La Liga, Jornada ke-21 hari ini. Valladolid kalah 1-3 dari Huesca, Valencia menang 1-0 atas LC, Villarreal bermain imbang 1-1 dengan Real Sociedad. Memasuki Jornada ke-21, Luis Suarez dan Youssef En-Nesyri masih memimpin daftar top skor dengan 12 gol. Disusul Lionel Messi dengan 11 gol, serta Gerard Moreno dan Karim Benzema dengan 10 gol. Bologna versus Milan diwarnai 2 penalti, Rossoneri menang 2-1. AC Milan meraup poin sempurna dalam lawatannya ke markas Bologna di Stadion Renato Dall'Ara Sabtu 30 Januari. Rossoneri menang tipis dengan skor 2-1. Milan mendapat hadiah penalti di menit ke-26 setelah Rafael Leao dilanggar Michel Dix di kotak terlarang. Ibrahimovic maju sebagai eksekutor namun bola mampu ditepis Lukas Koropski. Bola muntah langsung disambar Ante Rebic dengan sontekannya ke dalam gawang Bologna. Leaders to go ahead. And a brilliant save again from Skorupski, who's denied. Pada menit ke-55, Milan kembali dihadiahi tendangan penalti setelah Adama Saumaoro melakukan handball di kotak terlarang. Frank Kessie yang kali ini menjadi eksekutor Milan berhasil menyelesaikan tugasnya. And he will find a way past. Bologna memperkecil ketertinggalan di menit ke-82 lewat gol Andrea Poli. At his feet now, players in support as well. Skov Olsen sends it in and they're back in the game. Tambahan 3 angka membawa AC Milan kukuh di puncak klasemen Liga Italia dengan 46 poin, sementara itu Bologna tertahan di posisi ke-13 dengan 20 poin. Sampdoria versus Juventus, sinyonya tua menang 2-0. Juventus meraih poin penuh dari Sampdoria dalam lanjutan Liga Italia di Stadion Luigi Ferraris, Minggu 31 Januari. Bianconeri menuntaskan laga dengan kemenangan 2-0. 2 gol dalam pertandingan ini dicetak oleh Federico Chiesa di menit ke-20. Morata for Ronaldo. And this is Alvaro Morata again. It's brilliantly done. Aaron Ramsey di menit injury time babak kedua. It's Juan Cuadrado to square it for Aaron Ramsey. Kemenangan ini membuat Bianconeri untuk sementara duduk di posisi ketiga dengan 39 poin, sedangkan Sampdoria berada di urutan ke-10 dengan 26 angka. Inter versus Benevento, Lukaku 2 gol, Nerazzurri menang 4-0. Inter Milan memetik poin penuh dari Benevento dalam lanjutan Liga Italia di Giuseppe Meazza Minggu 31 Januari. Nerazzurri menang telak dengan skor 4-0.
4 gol Inter berhasil dicetak oleh gol bunuh diri Ricardo Improta di menit ke-7. In it comes from Eriksen. And it's in. Lautaro Martinez di menit ke-57. Gagliardini. This is Lautaro Martinez. Able. Dua gol Romelu Lukaku di menit ke-67 Montipos giving it to Lautaro Martinez. dan menit ke-78. Alexis Sanchez. This is Lukaku, another chance for him. Hasil ini membuat Inter Milan bertahan di posisi kedua dengan torehan 44 poin, sedangkan Benevento berada di peringkat ke-12 dengan 22 poin. Di pertandingan lain, Torino imbang 1-1 melawan Fiorentina. Sampai pekan ini, Ronaldo masih menempati posisi atas daftar top scorer dengan 15 gol, diikuti oleh Romelu Lukaku dengan 14 gol. Bayern versus Hoffenheim, di Rotten menang telak 4-1. Bayern Munich berhasil meraih poin penuh dalam lanjutan Bundesliga di Allianz Arena Sabtu 30 Januari. Di Rotten menggilas Hoffenheim 4-1. Bayern unggul 2 gol terlebih dahulu melalui Jerome Boateng di menit ke-32. Here comes Bayern's corner for Lewandowski's head. And it's Dan Thomas Müller di menit ke-43. Lewandowski still here for Thomas Müller. It's 2 for Bayern. Pada menit ke-44, Hoffenheim memperkecil ketertinggalan lewat gol Andrej Kramaric. And debut's cross for Kramaric. Namun Bayern kembali mencetak 2 gol tambahan melalui Robert Lewandowski di menit ke-57. Means business. And come on in. And there's Lewandowski. Dan Serge Gnabry di menit ke-63. And Coman, Serge Gnabry, number 4 for Bayern this up. Kemenangan ini membuat Bayern makin mantap di puncak klasemen dengan 45 poin. Hoffenheim berkutat di posisi ke-12 dengan 22 angka. Dortmund versus Augsburg, comeback di Borussen menang 3-1. Borussia Dortmund berhasil bangkit melawan Augsburg dalam lanjutan Bundesliga di Signal Iduna Park Sabtu 30 Januari. Di Borussen meraih kemenangan 3-1 setelah tertinggal terlebih dahulu. Augsburg mencetak gol terlebih dahulu di menit ke-10 melalui Andre Hahn. Kemudian Dortmund membalas dengan 3 gol melalui Thomas Delaney di menit ke-26. Royce to take it. Whipped in well, and there is the equal. Jadon Sancho di menit ke-63. German point of view. Here's Sancho. Jadon Sancho's in. Oh, Dan gol bunuh diri Felix Udokai di menit ke-75. here is Haaland. And a dangerous ball. Dengan kemenangan ini, Dortmund menempati posisi kelima dengan raihan 32 poin, sedangkan Augsburg berada di posisi ke-13 dengan 22 poin. Hasil Bundesliga pekan ke-19. Stuttgart menang 2-0 atas Mainz, Union Berlin imbang 1-1 atas Mönchengladbach, Werder Bremen imbang 1-1 atas Schalke, Eintracht Frankfurt menang 3-1 atas Hertha Berlin, RB Leipzig menang 1-0 atas Leverkusen. Sampai pekan ke-19, top scorer sementara masih dipegang oleh Robert Lewandowski dengan 24 gol, diikuti oleh Andre Silva dengan 16 gol dan Erling Haaland dengan 14 angka. Supporter mengamuk, laga Marseille versus Rennes ditunda. Laga lanjutan Liga Prancis yang mempertemukan Marseille dan Rennes pada pekan ke-22 harus ditunda. Supporter tuan rumah yang mengamuk dan menyerbu pusat latihan Marseille. Dikutip dari RMC Sport, dilaporkan ratusan supporter berupaya untuk menerobos pusat latihan Marseille beberapa jam sebelum laga dimulai. Kekesalan supporter itu berawal dari hasil buruk yang dialami Marseille pada musim ini. Mereka hancur lebur di Liga Champions dan menempati posisi ke-7 di kompetisi domestik. Dalam aksinya, supporter juga membawa spanduk yang menuntut presiden klub, Jacques-Henri Eyraud, untuk mundur dari posisinya karena dianggap tak bisa membawa Marseille meraih prestasi. Bekuk bolonya, AC Milan ogah bicarakan juara.
Penyerang AC Milan, Rafael Leao mengaku gembira melihat timnya mengalahkan Bolonya kemarin malam. Namun Leao menilai belum saatnya Rossoneri bicara mengenai kans mereka menjadi juara musim ini. Leao mengakui bahwa performa timnya sempat merosot di akhir-akhir laga. Namun ia menilai secara keseluruhan, Rossoneri tampil dengan ciamik melawan Bolonya. Pada kesempatan ini, Leo juga ditanyai mengenai kans Milan meraih Scudetto musim ini. Ia menyebut masih terlalu dini untuk bicara gelar juara karena musim 2020-2021 masih panjang. Kontrak Donnarumma akan segera habis, AC Milan masih slow. AC Milan menunda perpanjangan kontrak kiper andalannya Gianluigi Donnarumma yang akan habis pada akhir musim ini hingga bursa transfer musim dingin ditutup. Padahal tawaran dari klub-klub lain sudah mulai berdatangan untuk memboyong kiper berusia 21 tahun tersebut. Kami menunda negosiasi untuk pembaruan kontrak Donnarumma sampai jendela transfer musim dingin ini ditutup. Kami dalam jalur yang benar di bursa transfer Januari ini, kata Maldini dikutip dari Football Italia. Klub mengizinkan kami untuk mendatangkan pemain. Kami tetap dalam anggaran yang ditetapkan. Kami harus bersyukur dan sekarang memiliki skuad yang mampu tampil maksimal musim ini, pungkasnya. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!